Ya, dan saya akan sampaikan tentang beberapa teknik writing. Saya seleksi memangnya bagian-bagian penting menurut saya. Begitu pula dengan paragraph development, saya akan berikan beberapa contoh. Mungkin ini tuh very Googleable. Kamu bisa Google writing techniques, bisa Google paragraph development di luar sana. Resource-nya banyak. Jadi tolong jangan terbatas yang ada di stele maupun yang disampaikan di kelas, karena banyak banget teknik-teknik di luar sana yang belum tentu salah kok gitu loh. Jadi saya sih merasa tidak ada there is no one single correct resource di luar sana. Ini kebetulan berdasarkan beberapa pengalaman saya saja dan juga beberapa hal yang cukup fundamental ya, in common ya, tetapi please feel free kalau Anda menemukan resource tambahan lain di luar. Mungkin yang paling pertama ini sebagai motivasi aja ya. Pertama adalah kenapa sih harus nulis gitu. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan di pertemuan paling pertama, saya punya target personal kepada kelas ini. Paling tidak satu hal yang saya ingin Anda dapatkan di akhir kelas MPPI adalah merasa bahwa riset itu menyenangkan. Dan salah satu tahapan penting dari riset itu adalah menulis. Kenapa kita perlu menulis? Nah, mungkin banyak yang bilang hari gini siapa sih yang masih ngambil notes kalau kuliah gitu ya. Tetapi sebetulnya menulis catatan itu menurut saya itu sangat membantu pemahaman. Karena kalau udah kita tulis, itu tuh udah lewat otak kita sekali ya, dengerin kuliah atau baca apapun gitu ya, lewat ke kepala, kemudian kita tuliskan itu itu akan membantu pemahaman. Apapun itu sebetulnya ya, nggak harus tentang riset, nggak harus tentang kuliah MPPI, anything. Dan kamu bisa argue bahwa ada katanya ini ya, ada gaya-gaya belajar yang berbeda, ada yang nulis, ada yang lebih suka bergerak atau apa. Kalau saya lupa ada 3 ya kalau nggak salah. Tetapi the point is the same. The point is apapun yang kita pelajari itu kalau udah bisa keluar lagi dari kita jadi bentuk lain, itu berarti udah diproses oleh otak kita paling nggak sekali. Ini nggak harus nulis sebetulnya, tetapi bisa juga saya mendengarkan sesuatu atau saya baca sesuatu, saya ceritain ke orang lain. Atau saya dapat suatu ilmu, saya dapat suatu input, lalu saya jadikan poster misalkan. Atau saya jadikan suatu misalnya saya jadikan suatu posting blog atau apapun itu. Jadi kalau udah proses sekali dari kita, lalu kita keluarkan untuk orang lain, insya Allah itu akan membantu pemahaman kita sendiri. Makanya dari awal kita sudah sempat sampaikan bahwa riset itu seyogianya tulisan maksudnya bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Yang biasanya kalau di dalam akademia disampaikan dalam bentuk tulisan. Maka dari itu kita fokus ke penulisan. Gitu. Tetapi apakah semudah itu ya? Saya dengerin sesuatu saya tulis? No. Saya tahu menulis itu sulit sekali. Bahkan kadang-kadang untuk memulai saja itu yang paling sulit. Maka ya itu pesan dari awal adalah ya harus dilakukan aja dulu. Mau sejelek apapun, mau seberapapun, tulis aja dulu. First drafts will always be rough. Tapi kalau nggak Anda tulis, nggak akan pernah terjadi first draft itu juga kan. Mungkin sebelum kita menulis, ada hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk apa kita menulis, tujuannya apa, dan yang kedua tentang apa. Jadi sebelum saya bisa mulai itu ada 2 hal yang harus saya putuskan. Tujuannya buat apa dan topiknya apa. Nah, untuk tujuan ini kita harus tahu buat siapa juga yang mau baca tulisan kita. Apakah yang baca adalah orang yang mungkin kurang lebih pendidikannya setara dengan kita? Apakah kira-kira pembacanya sudah tahu tentang topik yang kita tulis dan seterusnya. Makanya terkait ya dengan topik apa yang akan kita tuliskan. Karena tergantung nih, kalau misalnya saya mau menulis tentang kompleksitas algoritma misalkan gitu ya. Saya mau menceritakan tentang kompleksitas algoritma. Tentu saja cara menulis saya harus berbeda kalau yang baca anak Fasilkom atau yang baca misalnya teman kamu yang ada di Fakultas Psikologi. Kan mungkin latar belakang yang dia ketahui juga berbeda. Nah, hal kedua yang sering terjadi dari pengalaman saya adalah hati-hati
Anda sedang menulis tulisan ilmiah itu tidak sama dengan menulis tulisan populer. Bukan kayak artikel ya, bukan kayak artikel di dalam suatu tulisan. Jadi saya lihat ada beberapa kali saya melihat mahasiswa misalnya menulis seperti ini. Apakah kamu pernah mendengar tentang algoritma? Misalnya kalimat seperti itu, pertanyaan retorik seperti itu. Gaya seperti ini adalah gaya yang cenderung ke gaya jurnalistik ataupun gaya populer gitu. Jadi hati-hati bahwa tidak sama ya cara penulisan yang untuk tulisan populer versus tulisan akademik, tidak sama. Walaupun these days dewasa ini sebetulnya udah mulai udah mulai loose ya untuk tulisan akademik. Anda juga bisa menemukan kayak pertanyaan-pertanyaan yang lebih kolokvial di dalam tulisan akademik, itu juga sudah mulai ada. Jadi bukan 100% nggak ada, tetapi kalau menurut saya ketika Anda pertama kali belajar menulis akademis, lebih baik dihindari saja gitu. Karena kalau enggak nanti Anda terjebak ke dalam gaya penulisan yang agak terlalu populer gitu, tulisan seperti jurnalistik. Agak berbeda ya. Lalu yang kedua tentang topik, tadi kan saya sempat kasih contoh tentang algoritma ya. Dan ini pun merupakan salah satu tantangan sampai saat ini misalnya buat saya menulis misalnya paper. Karena contohnya saja misalnya saya mau menulis tentang suatu algoritma apa gitu ya, tentang pengolahan citra. Saya tuh nggak tahu, how much do I need to explain? Itu tuh tantangan sejuta umat lah ya gitu. Saya nggak tahu apakah saya kalau misalnya saya langsung ngomongin citranya ngerti nggak ya gitu. Orang yang belum punya landasan tentang apa itu suatu citra tuh mungkin nggak tahu. Tetapi kalau saya terlalu banyak menceritakan, kayak saya dari awal banget nih ceritain dasar-dasarnya, ini membuat paper saya jadi terlalu gemuk. Jadi terlalu gemuk, terlalu banyak kontennya sehingga nggak jelas fokusnya ada di sebelah mana. Selain itu juga makin membuat saya rentan terhadap plagiarisme. Karena kalau makin banyak saya nyeritain, kan banyak hal yang mungkin nggak jadi inti dari penelitian saya ya. Saya mulai nyeritain dasar-dasarnya. Resikonya adalah saya akan menulis ulang apa yang saya sempat baca, misalnya tentang dasar-dasar tersebut. Karena untuk yang baru-baru itu kan ada di depan, di belakangan. Yang depannya mungkin kayak terlalu banyak dasar-dasar itu terlalu rentan untuk saya dengan sengaja maupun tidak melakukan plagiarisme. Jadi kalau misalnya Anda mau menulis, tentukan dulu dua hal ini. Apakah itu berarti saya punya A to Z caranya? Enggak juga. Saya enggak punya caranya, sebaiknya harus tulis sampai mana. Itulah tantangannya. Sampai sekarang pun ini juga menjadi kesulitan saya gitu. Saya harus nulis sampai mana, tujuannya buat siapa, ini challenge yang terus-menerus terjadi. Oke, lalu untuk yang paling pertama nih, what is the purpose of your writing? Nah, secara umum kita bisa membagi tujuan menulis itu menjadi 8, kurang lebih. Apakah harus ini doang 8? Enggak juga ya. Tetapi menurut saya ini adalah salah satu attempt at classification yang cukup baik gitu untuk membagi-bagi tujuannya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menginformasikan, nah ini memberitahu ya, it's just letting you know, untuk menarasikan, menceritakan event dan seterusnya. To explain, menceritakan suatu konsep, menceritakan sesuatu yang baru. To describe, menceritakan benda biasanya, untuk mendeskripsikan benda. Lalu to compare and to contrast. Nah, ini kita nanti akan lihat ya, kalau compare dan contrast itu bedanya apa sih? Kesannya sama ya, membandingkan kalau bahasa Indonesianya. Tetapi ada sedikit berbeda antara compare dan contrast. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh. Kemudian untuk to persuade, nah ini untuk mengganti pikiran ya, untuk membantu memajukan agenda atau meyakinkan orang lain. To motivate, mungkin banyak ya tulisan-tulisan untuk memotivasi. Dan yang terakhir to entertain. Nah, untuk to entertain ini ya untuk hiburan saja, mungkin not as deep as the other ones. Mudah nggak nih nulis seperti ini? Tentu saja ya enggak ya. Jadi yang tadi saya katakan, kita pertama harus tahu tujuan nulisnya buat apa dan untuk siapa, kemudian topiknya juga perlu kita tentukan. Nah, untuk memulai menulis, kadang-kadang tidak semudah itu ya. Bayangkan saya punya satu dokumen Word yang dibuka, buat mulai aja nih kadang-kadang tuh mandek, padahal idenya semua ada di dalam kepala saya ya. Saya mau nyeritain apa, tetapi ketika saya mulai itu, saya harus mulai dengan kalimat apa. Nah,
Ada juga yang mengusulkan kalau gitu, if you have the idea in your head, nggak usah mulai dengan tulisan dulu, karena nanti bingung apa dulu yang harus ditulis. Salah satu tools yang bisa membantu organize pikiran itu adalah mind map. Mungkin yang pernah mengambil kuliah aljabar linier dengan Bu Kasiah sudah sering membuat mind map ya. Beliau juga sering memanfaatkan ini untuk membantu pengaturan knowledge di dalam kepala. Anda bisa gunakan mind map. Saya personally tidak menggunakan saya pakai garis-garis seperti ini, tetapi saya bisa pakai list biasanya. Kenapa? Ini selera ya, gayanya orang menulis. Jadi tidak wajib sebetulnya membuat mind map. Hanya saja ini adalah tools yang cukup baik untuk membantu kita mengorganize ide-ide yang ada di dalam kita, di dalam kepala kita. Kenapa itu bagus ya? Untuk mengingat detail. Kadang-kadang ketika lagi nulis, oh ada pandemik, lalu kepikiran apa dari situ. Sehingga dan kita nggak khawatir tentang urutan, nggak khawatir tentang tampilan dulu nih saat step ini, sehingga ini bisa sangat memudahkan. Saya juga setuju dengan adanya suatu pre-writing phase seperti ini, menggunakan mind map, menggunakan list, menggunakan apapun itu. Kenapa kita perlu? Ya memang karena ada beberapa step ya dalam penulisan. Ada beberapa step. Kayak tadi saya katakan itu tadi, ini adalah pre-writing phase. Sebelum kita nulis, kita itu udah perlu menyusun ide atau menyusun topik gitu, itu dengan cara menggunakan pre-writing phase. Jadi di pre-writing phase ini deliverables yang diharapkan biasanya adalah ideas, keywords, charts, mind map. Kalau lagi menulis laporan bisa juga daftar isi dulu lah ya, daftar isi gitu. Jadi bab dan subbabnya itu, jadi strukturnya udah ada, tapi belum ada kontennya. Kemudian bisa juga kemudian ada juga bagian rough draft. Nah ini yang saya selalu katakan dan saya juga sebenarnya harusnya ngaca nih ya di step ini, tulis aja dulu. Biasanya gitu, tulis aja dulu. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi nulis satu kalimat tuh stuck di satu kalimat itu, kok nggak enak dibaca ya, hapus lagi. Ternyata ini nggak clear ya, hapus lagi. Di rough draft itu sebaiknya tulis aja dulu, mau sejelek apapun kalimatnya, mau komanya kebanyakan, kalimatnya panjang gitu ya, koma, biarin aja dulu. Nah, di sini udah kebentuk strukturnya, alurnya udah mulai kebentuk. Saya bakal nyeritain A dulu, lalu saya akan nyeritain B, lalu saya akan nyeritain C, lalu saya akan membandingkan B dan C gitu. Itu alurnya udah kelihatan, setiap section udah clear apa yang bakal diceritain di setiap bagian, tetapi nggak usah mikirin dulu grammar, nggak usah mikirin dulu efektivitas kalimat tuh nggak perlu dulu. Udah selesai saya punya draft yang rough seperti itu, situlah kita masuk ke revisi. Di situ kita baca ulang, oh ini kalimatnya jelek, oh ini kalimat ini kepanjangan, bisa dipecah jadi 2 atau enggak. Gitu. Kemudian, oh ternyata paragraf 1 dan paragraf 2 enggak clear, saya perlu paragraf di tengahnya untuk menceritakan konsep penyambung gitu. Ya itulah di saat itu kita melakukan revision. Nah di bagian di bagian revision ini, saya pribadi sering meminta, kan biasanya kalau nulis paper itu tidak tidak sendirian ya, biasanya ada co-author. Disinilah bagiannya untuk meminta co-author yang tidak menulis utama untuk membaca. Karena kadang-kadang ketika menulis buat saya clear nih, ini obvious lah, udah jelas nih konsepnya. Tetapi ketika dibaca oleh orang lain ternyata tidak jelas. Tentu saja buat kita sih kelihatannya jelas, orang itu ide kita. Jadi kita harus re-examine point of view kita, mungkin buat kita jelas, buat orang lain tidak. Dan di tahap ini pula, ketika saya sedang menulis, sering sekali kita tuh udah saturated, udah empet gitu loh dengan tulisannya, udah itu lagi, sehingga otak kita tuh miss. Kita miss hal-hal yang harusnya kelihatan obvious. Kayak ini kalimat ini ketulis 2 kali, misalnya gitu ya. Saya nggak ngomongin tentang typo dulu, saya cuma ngomongin tentang konsep. Ternyata saya menceritakan konsep A 2 kali. Ini tuh kadang-kadang kita udah miss. Kalau udah saturated, udah sering melihat manuskrip tersebut, otaknya udah capek gitu. Jadi at this step ada baiknya memberi jeda, ada baiknya meminta orang lain ikut membaca, ada baiknya juga ini enggak terus-menerus, udah bawa tidur dulu, tinggal tidur dulu, besok baru lihat lagi. Jadi ini bukanlah sesuatu untuk dikerjakan secara maraton, tahap-tahapnya.
Lalu yang terakhir ada tahap editing, di mana kita lihat typos, grammar, dan logic, dan yang mana kalau membicarakan suatu tulisan akademik hari ini, bagian ini biasanya bisa di-outsource ya. Ada juga yang bisa melakukan proofreading, ada juga yang bisa melakukan grammar check, dan seterusnya. Karena nggak semua ketangkep ya dengan spell check yang ada di misalnya Microsoft Word gitu. Itu nggak semua ketangkep. Begitu pula dengan kiasan, misalnya makna-makna kiasan atau makna-makna yang mungkin tidak harfiah, itu juga mungkin nggak ketangkep sama auto corrector. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang pernah dengar, saya lupa. Oke, jadi pas terakhir kita proofread ini adalah dibaca, dan kalau yang mau membaca proofread akhir itu adalah orangnya, kayak penulisnya, saran saya jangan dilakukan immediate. Jadi kalau udah selesai tulis, langsung proofread, saya yakin Anda nggak akan nemu yang salah-salah. Jadi kalau dalam konteks penulisan artikel ilmiah, kita biasanya misalnya submit ya ke suatu tempat nih. Misalnya submit itu udah kita submit untuk direview, lalu baru akan kembali ke kita beberapa minggu kemudian. Nah, dan ketika udah kembali ke kita, biasanya ada revisi, misalnya ada perbaikan, dan juga kita bisa proofreading. Nah, di situ ada jeda beberapa minggu, sehingga kepala saya udah nggak empet lagi nih sama paper ini, sehingga saya sudah fresh, sudah siap untuk melakukan proofreading. Jadi either ganti orang atau tunggu waktu yang cukup lama. And if all fails, you just need to do it again and again and again. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, makin kompleks dan makin kompleks. Dan perlu diingat bahwa apa yang saya tulis belakangan itu harus apa yang saya tulis belakangan itu harus dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan dengan tulisan yang saya tulis duluan. Jadi untuk mengerti yang ada di paragraf 10 misalnya, saya harus yakinkan bahwa tulisan saya pada paragraf 1 sampai 9 tuh udah cukup untuk membantu reader memahami apa yang saya tulis di paragraf 10, kurang lebih begitu. Jadi harus ada manfaatnya, paragraf yang saya tulis itu harus ada tujuannya, nge-build nih. Jadi saya ngasih tahu satu hal di satu paragraf ini tujuannya untuk nanti Anda membaca paragraf belakangan atau ada di subbab belakangan. Jadi harus ada tujuannya jelas dan harus saling membantu. Jadi kayak building blocks ya, kayak kalau ngebangun Lego gitu, itu harus ada tujuan yang nge-build gitu, jadi satu ide yang besar. Nah, maka dari itu nggak segampang itu ya kita membuat paragraf. Nah, ini mungkin pengulangan sedikit dari pelajaran Bahasa Indonesia SMA. Seingat saya ini juga sudah ada ya di kuliah di pelajaran Bahasa Indonesia SMA. Nah, intinya Anda tahulah suatu paragraf itu apa, saya yakin Anda tahu. Dan ada beberapa prinsip yang sebaiknya diikuti ketika kita menulis suatu paragraf. Saya yakin Anda tahu juga, cuman mungkin kadang-kadang suka lupa kalau udah mulai menulis. Ada beberapa kalimat untuk satu paragraf, sebenarnya nggak ada aturannya ya, tetapi rule of thumb-nya paling tidak kita punya 3 rule of thumb. Rule of thumb, satu paragraf isinya 3 kalimat, jadi pembuka, konten atau isi, dan penutup. Jadi kenapa kita memecah di dalam pelajaran MPP ini kita memecah bagian teknik menulis dan paragraf development? Karena satu paragraf itu adalah yang menurut saya adalah satuan, bukan satuan terkecil ya, tapi satuan in which ini pas nih untuk mendapatkan gigitan tentang informasi. Jadi saya mau baca paper nih ya, saya makannya ini separagraf. Saya baca satu paragraf, apa maksudnya? Saya dapat baca satu paragraf, tujuannya apa gitu. Jadi satu paragraf itu adalah kayak satu bite. Ketika saya sedang makan satu paper nih, satu gigitan saya itu isi satu paragraf. Nah, jadi ini penting untuk si pembaca untuk menangkap apa sih yang perlu diketahui untuk mengerti paper saya. Apa sih yang perlu saya pahami? Oke, ini satu paragraf, ini satu ide yang harus dipahami. Ini paragraf kedua menceritakan kenapa ide ini penting, dan seterusnya. Jadi di dalam satu paragraf itu ada tujuannya satu-satu. Nah, kebanyakan paragraf, ini saya bilang kebanyakan ya, nggak semua ya,
kebanyakan paragraf di dalam suatu tulisan ilmiah itu adalah suatu paragraf topical atau paragraf yang bertopik gitu ya. Yang mana satu paragraf itu yang ngomongin satu topik itu. Kenapa saya bisa topik itu? Tadi saya bilang ya, kita makan satu paragraf. Jadi itu saya makan satu paragraf itu saya dapat satu hal, saya dapat satu ide gitu. Dan di situ makanya ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang satu paragraf tersebut gitu. Jadi harus ada unity dalam arti nyatu ya satu paragraf itu, enggak tiba-tiba ada satu kalimat yang enggak nyambung dengan topiknya. Ini satu unit gitu, satu paragraf itu satu unit. Kemudian contains all your reader needs to know about the topic. Nah, ini yang saya pernah tadi sempat katakan, depends on your reader. Jadi misalnya saya ngomong satu paragraf tentang kompleksitas algoritma. Saya harus memberi informasi yang cukup kepada pembaca saya dalam satu paragraf tersebut. Nah, yang dimaksud dengan informasi cukup itu tuh akan beda-beda tergantung siapa yang baca. Nah, jadi ini tricky memang yang kira-kira yang membaca tulisan saya orang yang udah ngerti tentang algoritma belum ya, udah ngerti notasi big O belum ya, misalnya. Dan inilah yang menjadi tantangan ketika menulis. Dan pada akhirnya you cannot make everyone happy. Nah, jadi kalau mau aman nih, ada yang bilang kalau mau aman, kalau gitu jelasin aja everything sehingga orang yang baca pokoknya intinya jelasin aja sebanyak-banyaknya. Menurut saya itu bukan solusi. Karena kalau kebanyakan yang diceritain itu saya tadi katakan terlalu gemuk tulisannya nanti. Terlalu banyak bertele-tele. Nah, jadi disinilah balancing act ya, mana yang too much, mana yang too little. Nah, ini I don't have one fixed answer for you kalau di sini. Jadi mungkin lebih dari pengalaman atau dari feedback kita akan tahu apakah tulisan saya sudah cukup ke belakang, gitu. Sejauh apa saya harus menceritakan. Nah, itu yang tadi terakhir saya bilang, kalimat-kalimat yang ada di dalam satu paragraf itu harus koheren sehingga satu paragraf itu bisa dicerna atau bisa dikonsumsi sebagai satu kesatuan. Apa sih coherence itu? Ada beberapa cara untuk mengukur coherence. Jadi yang pertama, coherence tentang reference pronoun. Jadi hati-hati ketika menulis kalimat gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh yang sering bingung tuh nya gitu ditaruh di akhir Kak, di akhir ya. Karena event ini akibatnya nyaya yang dibicarakan yang mana nggak jelas, atau karena event ini organisasinya yang mana, clear nggak yang ditujunya tuh yang mana. Jadi ketika saya menggunakan kata ganti objek di sini pronoun, kita menunjuk ke sesuatu yang seharusnya sudah disebut sebelumnya ya. Gitu. Ketika saya menggunakan pronoun, saya menunjuk kepada sesuatu yang ada di kalimat atau paragraf sebelumnya. Yakinkan bahwa penunjukan ini tuh clear, yang mana yang direfer. Kalau bingung lebih baik tidak pakai kata ganti, lebih baik kalau misalnya ambigu gitu lebih baik gunakan objeknya dengan lengkap. Misalnya seperti itu. Lalu ada juga coherence dalam repetisi gitu. Kadang-kadang emang pengulangan itu disengaja untuk menekankan sesuatu, untuk mengurangi ambiguitas. Jadi ada coherence yang seperti itu. Kemudian ada juga coherence ketika saya sedang melakukan perbandingan. Misalnya saya membandingkan B dengan A yang udah disebut duluan gitu. Clear nggak saya lagi ngebandingin dengan apa? Jika tidak, lebih baik di pair, lebih baik dituliskan. A dan B merupakan ini, tetapi A dan B merupakan mahasiswa Fasilkon, melainkan B lebih sering datang ke kampus dibandingkan A. Gitu. Jadi jika diperlukan ketika melakukan perbandingan tulis dalam kalimat yang sama tuh keduanya. Jangan sampai membingungkan yang lagi dibandingin tuh apa. Nah, kalau yang 1, 2 koheren 1, 2 dan 3 yang saya sebut barusan itu dalam satuan kalimat. Nah, yang terakhir di sini adalah koheren antar paragraf. Jadi kalau sebelumnya kita bicarakan dalam satu kalimat, ini saya bicarakan antara paragraf. Hati-hati untuk menyambungkan paragraf dengan paragraf lainnya. Walaupun tadi kita katakan satu paragraf itu satu topik, paragraf lain itu topik lain,
Tetapi harusnya kalau ada alur itu tuh nyambung. Saya nyeritain kalimat pertama, paragraf pertama, lalu nyeritain paragraf kedua, ada hubungannya. Enggak tiba-tiba saya ngomongin satu kalimat tentang handphone, lalu satu kalimat berikutnya saya tiba-tiba ngomongin GPU. Enggak nyambung gitu. Perlu ada hubungannya apa sih? Alurnya tuh apa sih? Sehingga disarankan menggunakan kata-kata penghubung untuk menyambungkan antara paragraf. Bahasa Inggrisnya however, next gitu ya, bahasa Indonesianya ya kemudian, selanjutnya, selain itu, pada tahap berikutnya kalimat frase ya, bukan kata ya, nggak harus kata tapi frase juga boleh, jadi lebih dari satu kata. Gunakanlah frase-frase yang menyambungkan antar konsep. Gitu ya. Nah, ini ketika saya membicarakan paragraf yang topikal tadi saya katakan ya. Oke, jadi kalau kita masih membicarakan paragraf yang topikal, tadi kita udah belajar bahwa satu paragraf topikal adalah paragraf yang memiliki satu topik atau satu ide, gitu ya. Nah, di situ jangan sampai terlalu bertele-tele, itu juga. Jadi contohnya nih ya, di sini kita punya dua kalimat, yang satu cenderung terlalu general, yang kedua terlalu spesifik. Yang pertama, difficult. Dia bilang, studying overseas was deemed very difficult. Itu terlalu general. Sedangkan kalau too specific, ini terlalu banyak informasi yang diberikan dalam satu kalimat. Ya, kelihatan ya, ini satu kalimat ya. Maka kalau kita bisa melakukannya, ini balancing act lagi ya, ada beberapa opsi. Di sini ada beberapa opsi yang ditawarkan, misalkan dia bilang difficult tuh dasarnya apa? Kita berilah angka 1 untuk argumen, tetapi satu aja lah angkanya, nggak perlu terlalu detail. Begitu. Jadi ini adalah beberapa opsi. Kenapa saya berikan solusinya dalam option-option? Karena nggak ada ya satu kalimat yang betul atau salah gitu sebetulnya. Tidak tepat juga, misalnya saya bilang kalimat yang too general ini nggak boleh dipakai. Bukan nggak boleh dipakai, akan tetapi mungkin terlalu general sehingga tidak jelas topik apa yang dibawa pada paragraf tersebut. Sehingga ini adalah usulan opsi-opsi yang lebih baik daripada terlalu general dan terlalu spesifik. Kita berusaha balance ya antara yang general dan spesifik ini. Tetapi ini bukan satu-satunya solusi. Jadi option 1 dan option 2 ini di luar itu mungkin masih ada kalimat yang masih cocok lainnya untuk dijadikan kalimat yang topikal. Sebagai latihan, saya akan tunjukkan paragraf berikut ini. Ini juga ada ya di dalam ini tautannya saya dapatkan dari sini. PDF filenya juga sudah diunggah di Skele untuk dipelajari. Cukup jelas ya bahwa di sini kita berusaha mencari kalimat utamanya atau kalimat topikal yang utama. Kalau yang sebelah kiri, kalimatnya yang mana ya? Yang utama, dan sebelah kanan yang mana? Intinya satu paragraf hanya boleh punya satu kalimat yang utama atau kalimat topikal. Nah, tadi saya nyambung ke diskusi Hoki dan Naufal. Kalau saya mau meneruskan ide di sebelah kiri ini, mungkin saya bisa meneruskan menceritakan Astronaut Suit sebagai kalimat utama di paragraf berikutnya. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus. Actually, ini yang berikutnya akan kita bahas. Yaitu saya mau menyambung ide antar paragraf. Ada hubungannya loh antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya. Nah, ini juga sering terjadi karena paragraf itu kepanjangan. Nggak cuma paragraf ya yang sering kepanjangan, kadang-kadang kalimat juga suka kepanjangan ya, itu it happens. Nah, sehingga untuk sambungan itu biasanya tanda-tandanya itu dapat dilakukan, tanda-tanda pemisahannya itu bisa menggunakan kalimat-kalimat nyambung seperti ini. Kayak kalimat tadi ya, misalnya saya ngomongin yang astronaut suit ya, misalnya the most recent application code is astronaut suits. Lalu these astronaut suits terjadi repetisi. Di sini ceritain astronaut suit, lalu di kalimat berikutnya these astronaut suits. Saya nyambungin antara satu paragraf dan lainnya. Atau saya juga bisa gunakan kata-kata
linkage seperti firstly, the next step, dan seterusnya. Ini bahasa Inggris ya kebetulan contohnya. Contohnya seperti ini. Menurut Anda kira-kira sebaiknya dimulai penulisan kalimat berikutnya, paragraf berikutnya di kalimat yang mana? Ada yang punya pendapat nggak? Silakan di chat box. Karena oneness ini adalah suatu konsep, ya, sesuatu yang konseptual. Intinya saya mengatakan bahwa ini sesuatu yang satu paragraf itu adalah satu benda. Kayak tadi dari awal saya katakan, kita kalau mau makan paper tuh, satu gigitan kita itu adalah satu paragraf. Satu sekali telan tuh satu paragraf. Maka daripada itu kita tuh perlu memastikan atau mengusahakan satu paragraf itu hanya punya satu unit, adalah satu ide, satu topik yang dia bawa. Contohnya di dalam kalimat berikut ini, paragraf berikut ini ada kalimat yang kurang tepat. Nah, supaya langsung aja cepat ya kita akan bahas, saya tunjukkan saja bahwa ini yang rasanya kurang pas pada paragraf itu. Nah, kenapa? Sampai sekarang kita dari tadi membahas suatu paragraf yang sifatnya kalimat utama, yang punya kalimat utama ya. Jadi paragraf yang topikal, membawa topik. Tetapi ketika saya menulis suatu esai atau tulisan yang utuh, saya tuh nggak cukup kok dengan paragraf-paragraf yang isinya satu topik saja, tetapi untuk suatu alur yang enak dibaca, kita juga akan perlu paragraf-paragraf pelengkap. Jadi kita juga akan perlu paragraf introductory, jadi paragraf yang memberi intro terhadap apapun yang mau kita ceritakan, paragraf transisi, misalnya menceritakan, oke, kita sudah bahas ini, maka sekarang kita sudah bisa membahas contoh-contohnya A, B, C, D, E. Kita boleh menambahkan paragraf di antara topik-topik untuk memudahkan transisi. Kemudian kita bisa menulis paragraf untuk kesimpulan ya. Nah, saya harus menyorot di sini kesimpulan tidak sama dengan rangkuman dalam arti kalimatnya kita comot jadiin satu paragraf, enggak gitu ya. Kita nggak mengulang kalimat yang sudah muncul sebelumnya, tapi kita bisa menyimpulkan tulisan up until now menggunakan paragraf kesimpulan. Akan tetapi tidak harus selalu ada pada suatu tulisannya. Lalu untuk poin terakhir dari penulisan paragraf, kita akan lihat satuan yang lebih kecil di dalamnya, yaitu kalimat. Nah, kita melihat ternyata dari secara ilmiah terbukti bahwa kata-kata yang terlalu banyak itu sering terjadi. Penghematan kata-kata dalam kalimat bisa mencapai 50% dari ukuran suatu dokumen. Artinya kebanyakan tulisan di luar sana ini terlalu gemuk, terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu. Kita dapat mencapai atau membuat suatu kalimat efektif dengan tidak bertele-tele dan membiasakan untuk tidak menggunakan kata-kata yang redundant seperti contoh yang ada di sini. Membahayakan bagi penderita, karena membahayakan kan sudah memberi bahaya pada ya. Nah, ini balik lagi ke dasar-dasar bahasa Indonesia ya, di situ bicarakan tentang penyakit, tentangnya tidak perlu, dan seterusnya. Ini habit ya, ini habit yang sering terjadi. Saya tahu tidak akan langsung hilang, dan kadang-kadang saya juga terjebak ke dalam gaya penulisan seperti ini. Sehingga ini agar tahu saja, hati-hati dalam menulis kalimat, banyak sekali cara untuk menulis yang sebetulnya tidak. Lalu yang berikutnya tentang penulisan ya, ejaan juga bisa menjadi trouble yang cukup besar ketika Anda menulis. Hati-hati apalagi dalam menulis bahasa Indonesia yang mana hari ini banyak banget kata-kata serapan yang digunakan di dalam tulisan bahasa Indonesia. Untuk tahu apakah tulisan itu benar atau salah, rujukannya ya pakailah KBBI ya. Nah, ini adalah KBBI daring, masih bisa diakses kok sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini, dan disinilah kita juga bisa cek apakah kata itu ada padanan bahasa Indonesianya, apakah itu jangan-jangan sudah diserap, dan seterusnya.
Hal-hal kecil ya, seperti izin versus izin, sampai sekarang saya nggak pernah hafal nih mana yang betul dan mana yang enggak. Nah, jadi KBBI bisa digunakan kalau Anda lupa tentang cara-cara penulisan. Dan pada akhirnya, untuk nulis, there's no other way, silahkan try it, kayak merek sepatu ya, just do it, harus ditulis aja pokoknya. Kalau nggak mulai, nggak akan pernah ada first draft yang tadi saya katakan. First draft itu boleh berantakan. First draft itu nggak perlu rapi, nggak perlu sempurna. Tetapi kalau Anda nggak mulai, first draft itu nggak akan pernah ada.